Tak terasa, kita sudah memasuki penghujung tahun 2020. Waktu berjalan begitu cepat. Teringat ketika kita mengawali tahun 2020 dengan satu harapan yang baru. Namun, ternyata kenyataan berkata lain. Kuasa Allah yang besar harus dinyatakan. Kita mengalami satu masa yang sulit, tapi kita percaya bahwa di dalam setiap masalah, dalam setiap masa sulit, Allah kita tetap ada. Mari kita masuk di dalam kilas balik dan melepaskan kerinduan kita dan juga tetap percaya bahwa di balik apapun yang terjadi di dalam kehidupan manusia saat ini, kita percaya bahwa Allah kita sangat berkuasa. Jemaat terkasih Kristus, kita percaya bahwa kita punya Allah yang sungguh besar. Kita bisa melihat keajaiban perbuatan-perbuatannya di dalam sepanjang kehidupan kita di tahun 2020. Mari bersama-sama kita angkat satu pujian, kita memuji kebesaran Tuhan. Kita nyatakan bahwa sungguh Allah, Engkau sungguh besar.
Di tengah-tengah awal tahun pertama kita mengalami pandemi COVID. COVID terasa begitu jauh sebelumnya daripada kita. Namun tiba-tiba COVID itu ternyata sudah terjadi di sekitar kita. Tapi Allah tetap menyatakan kebaikannya melalui orang-orang yang bisa dipulihkan dari pandemi ini. Mari kita dengar kesaksian dari Rizky yang telah dipulihkan oleh Tuhan melewati masa pandemi ini. Shalom saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Perkenalkan saya Rizky Dwi Ananda, salah satu anggota Gereja Kristus Bogor, penyintas dari COVID-19. Di sini saya akan memberikan kesaksian saya saat saya dan sekeluarga mengalami positif COVID-19. Pada akhir Agustus lalu, saya, ibu saya, dan nenek saya mengalami kehilangan indera perasa dan penciuman saya. Saat itu juga, papa saya mengalami demam yang cukup tinggi. Saat diketahui bibi saya dinyatakan positif COVID-19, kami disarankan puskesmas untuk melakukan swab massal di Gor Pajajaran. 2 hari berselang setelah swab, kami dan keluarga dinyatakan positif dari COVID-19. Saat tahu hasil keluarga kami positif, aku sama mama saya langsung shock dan merasa bingung. Kok bisa ya virus itu menghampiri kami sekeluarga? Tapi berkat bantuan dan dukungan orang sekitar, kami mulai bangkit dan ingin menunjukkan bahwa diri kami sekeluarga bisa sembuh dan virus tersebut hilang dari tubuh kami. Tak sampai 10 hari, saat swab kedua keluar, keluarga kami ternyata dinyatakan negatif dari virus corona, termasuk nenek saya yang sudah berusia 80 tahun. Kami di situ langsung merasa bersyukur kepada Tuhan, tidak sia-sia selama 10 hari melakukan karantina mandiri dengan baik, bisa sembuh dari virus tersebut. Selain meminum obat dan vitamin, kunci utama kesembuhan kami sekeluarga adalah pertolongan Tuhan tiada habisnya. Seperti yang dikatakan Mazmur 54 ayat 4 yang berbunyi, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Dari sinilah kami yakin bisa sembuh dari virus tersebut. Tuhan selalu memberikan pertolongan kepada kita semua, apapun kondisinya. Kami sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada Majelis Jemaat Gereja Kristus Bogor dan Jemaat Gereja Kristus Bogor yang telah membantu saat kami sekeluarga harus melaksanakan karantina mandiri. Kiranya Tuhan dapat membalasnya dengan kebaikan saudara-saudari sekalian. Demikian kesaksian yang dapat saya sampaikan. Pesan dari saya, jika saudara-saudari ingin keluar rumah, ingat selalu akan protokol kesehatan dan ingat selalu akan Tuhan. Karena Tuhan selalu ada di sekitar kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berakhir, tidak pernah berkesudahan. Di dalam suka, di dalam duka, di dalam gelap, di dalam terang, Allah itu akan tetap setia. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi.
setiap hari bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap kau berikan, sehingga aku pun puas telah. Damai-Mu kau beri dan pengampunan, dan rasa khawatir pun hilang lenyap. Karena ku tahu pada masa mendatang Tuhan mengampuni terang dan gelap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap hari bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap kau berikan, sehingga aku pun puas telah. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Yes, great is thy faithfulness. Dampak dari adanya virus COVID ini tidak hanya dirasakan dalam lini kesehatan, tetapi juga perekonomian. Kita akan mendengarkan sebuah kesaksian hidup bagaimana keluarga ini berjuang di tengah-tengah kesulitan ekonomi yang menjadi dampak dari pandemi ini. Kita mau juga sama-sama mendoakan untuk keluarga ini, dan mari kita mendengarkan kesaksian dari Ibu Rianti. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun kita berada. Puji syukur hanya bagi Tuhan Yesus yang memberkati keluarga saya di dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang berdampak di dalam perekonomian kami sekeluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di awal pandemi saya dan keluarga tidak terlalu khawatir Bapak Ibu, karena kami mempunyai sedikit simpanan dari kontrakan rumah kami yang kecil. Tapi Bapak Ibu, ternyata COVID-19-nya, pandeminya lama sekali ya, sampai hari ini. Akhirnya kami pun khawatir, kami pun kewalahan di dalam perekonomian kami Bapak Ibu. Gimana ya cara mencari uangnya buat tambahan sehingga kami boleh dalam keadaan kecukupan gitu untuk setiap harinya. Bapak Ibu, inilah luar biasanya Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus dapat memberkati apapun juga, bisa dipakai Tuhan menjadi berkat buat saya dan keluarga saya. Lewat Singkong Thailand, Bapak Ibu,
yang saya tidak pernah pikirkan untuk dijual ya Bapak Ibu, itu menjadi berkat buat kami sekeluarga. Lewat ketidaksengajaan, saya berjualan. Dan Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Sehingga kami boleh terbantu. Dan puji Tuhan, singkong Thailandnya juga cukup laku ya. Terima kasih buat yang sudah beli ya Bapak Ibu, singkong Thailand saya. Tuhan Yesus luar biasa ya, bisa memberikan berkatnya buat saya dan keluarga, walaupun lewat singkong Thailand yang kecil gitu ya Bapak Ibu, yang tidak pernah saya pikirkan. Bapak Ibu, Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa, Allah yang baik, Allah yang mencukupkan buat anak-anak Tuhan yang berharap kepadanya. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah memberkati saya dan keluarga. Kami diberikan kesehatan dan kecukupan sampai hari ini. Semuanya adalah berkat dari Tuhan Yesus. Kiranya kesaksian saya yang singkat ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Di dalam
nama Yesus ada kuasa, kuasanya kalahkan semua persoalan, persoalan ringan ataupun berat. Nama Yesus yang berkuasa bagi engkau dan saya. Di dalam nama satu nama Yesus, di dalam satu nama yang saja namanya berharapan. Di dalam satu nama Yesus, di dalam satu nama yang indah penuh kasih cinta. Di dalam nama Yesus ada kuasa, kuasanya kalahkan semua persoalan ringan ataupun berat. Nama Yesus yang berkuasa bagi engkau dan saya. Di dalam satu nama Yesus, di dalam satu nama yang saja namanya berharapan. Di dalam satu nama Yesus, di dalam satu nama yang indah penuh kasih cinta. Nama yang indah penuh kasih cinta. Nama yang indah penuh kasih cinta. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, marilah kita tundukkan kepala sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Bapa di dalam sorga, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus, puji syukur dan terima kasih Tuhan untuk penyertaan pemeliharaan Tuhan di tahun 2020 ini. Saatnya tiba bagi kami untuk kembali merenungkan firman-Mu dan perjalanan iman kami bersama dengan Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan yang boleh menyertai bagi hamba yang kami menyampaikan firman-Mu Tuhan, di dalam keterbatasan dan kekurangan, kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan bekerja dalam hati umat Tuhan. Dengarlah doa kami ini yang tidak sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab terambil dari Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami, turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun,
Dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarak-Mu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan setiap hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Kristus, dalam waktu kurang lebih 7 jam lagi, kita akan memasuki tahun 2021 dan meninggalkan tahun 2020. Yang tentunya syarat dengan peristiwa suka dan duka. Kalau ditanyakan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, apakah tahun 2020 ini banyak suka atau banyak dukanya? Tentu jawabannya pasti beragam. Ada seorang ibu yang katakan lebih banyak sukanya daripada duka. Tapi ada juga yang katakan, oh, ada pandemi COVID-19, lebih banyak dukanya. Tapi ada juga sukanya. Ya, bersyukur ajalah pada Tuhan, meskipun ada hal-hal yang tidak ingin terjadi, hal-hal yang tidak menyenangkan. Inilah perjalanan hidup kita yang penuh dengan ketegangan, kecemasan, dan menemui peristiwa-peristiwa yang menyedihkan hati. Hati penuh dengan duka lara ketika mewabah virus COVID-19 dan menyebabkan korban kematian berjatuhan. Tanpa pandang bulu, termasuk tenaga medis dan para pendeta, pejabat maupun rakyat biasa. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Kristus, kehidupan yang semula berjalan dengan baik. Setiap orang bisa bebas bepergian tanpa menggunakan masker. Dunia bisnis dan perjalanan hidup seakan begitu indah. Pekerjaan juga berjalan dengan lancar. Tiba-tiba seperti kita dibangunkan saat kita sedang tidur nyenyak. Ada perubahan yang sangat drastis dengan wabahnya pandemi COVID-19. Lalu pemerintah mengumumkan supaya diterapkan social distancing, lockdown, PSBB. Semua orang mengerjakan aktivitasnya, baik belajar, bekerja, dan juga ibadah di dalam rumah. Dengan menggunakan virtual untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Ironisnya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, di tengah pandemi, berita dalam media Kompas 3 Maret tahun 2020 ini, dalam sehari polisi menggerebek 2 lokasi yang diduga menimbun masker ribuan di tengah-tengah kelangkaan dan lonjakan harga masker di pasaran yang sangat tinggi. Saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa demi peristiwa yang terjadi menunjukkan pola hidup manusia tidak ada yang abadi. Bahkan pembacaan firman Tuhan dalam Pemazmur mengingatkan kita kembali tentang yang pertama, hidup manusia itu singkat, yang digambarkan dengan berbagai kiasan, yakni kiasan debu yang menggambarkan kefanaan dan kepapaan manusia yang akan kembali menjadi debu.
Dikiaskan dengan mimpi, seperti orang tidur dan bermimpi, lalu terbangun hanya sekejap saja. Begitu juga dengan hari kemarin, berganti dengan cepat sekali. Dan giliran jaga malam yang disebutkan dalam Pemazmur, terbagi dalam 3 periode, permulaan, tengah malam, dan pagi. Tetapi giliran itu sangat cepat, menggambarkan singkatnya hidup manusia dibandingkan dengan kekekalan Tuhan Allah. Rumput menggambarkan perjalanan waktu manusia yang sangat singkat dan mengalami proses melenyap. Rumput di musim panas di daerah Palestina hanya segar di waktu pagi, tapi segera layu di sore hari. Bahkan waktu yang sangat panjang bagi manusia, 1000 tahun, hanyalah sekejap, seperti 1 hari dalam pandangan Allah. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, diingatkan oleh pemazmur, selain manusia itu hidupnya singkat, hidup manusia juga dibatasi oleh waktu. Melalui perputaran waktu, kehidupan manusia mengalami perubahan, di mana tidak selama-lamanya manusia itu berada di atas sukses, tetapi ada kalanya dia berada di bawah dalam kesulitan. Dan tidak selamanya manusia itu muda, cantik, ganteng, ya, dengan kulit yang ranum, karena umur manusia akan semakin bertambah tua dan usur kesehatannya. Tetapi firman Tuhan mengingatkan juga, selain manusia dibatasi oleh waktu, manusia juga terancam hukuman murka dari Allah akibat dosa-dosanya. Maka hidup manusia hanyalah suatu keluhan yang panjang. Keluhan panjang ini pun terjadi jika umur manusia sampai 70 tahun dan jika masih kuat 80 tahun atau mencapai umur yang lebih panjang lagi. Namun sebenarnya tidak ada sesuatu yang dibanggakan. Karena yang dialami hanya kesukaran dan penderitaan. Tentu ini merupakan berita yang menyedihkan tentang suramnya hidup manusia. Karena jika manusia fana, hidup dalam dosa, akan ada hukuman murka Allah. Namun lebih menyedihkan lagi jika manusia hidup tanpa menyadari adanya ancaman hukuman Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Agung. Dosa-dosa manusia yang membawa kebinasaan, semuanya terlihat jelas di hadapan Allah. Bagian yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dalam kitab Mazmur tadi dijelaskan bahwa di tengah kefanaan, penderitaan, dan keberdosaan manusia, pemazmur mengungkapkan kepercayaannya di dalam sebuah doa, bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan yang kekal. Jika kita berada di luar rumah, akan kedinginan, akan kena hujan pada saat hujan. Atau kita akan merasa kepanasan ketika terik matahari begitu menyengat. Bahkan situasi COVID-19 saat ini, kita harus tetap diam di rumah. Seorang anak yang diam di rumah dapat merasakan perteduhan, perlindungan, kehangatan cinta kasih, diperhatikan dan disediakan keperluannya oleh orang tua. Dirawat saat sakit dan diobati. Karena itulah pemazmur meyakini bahwa Tuhan adalah rumah tinggalnya. Tuhan adalah rumah tinggalnya yang memberi perteduhan dan perlindungan. Memberikan kehangatan kasih. Dipeluk, diperhatikan dan dipelihara oleh Tuhan. Bahkan disembuhkan Tuhan, dikuatkan dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Letak ayat dalam Mazmur 90 ini, penderitaan manusia, keterbatasan umur manusia, dan keberdosaan manusia diapit
oleh kepercayaan kepada Tuhan dan pengharapan kepada Tuhan. Artinya di tengah-tengah penderitaan manusia, ada Tuhan yang mengapitnya, mengawalnya, menjaga dan melindungi, memberikan kasih kepada manusia. Tuhan bukan tempat perteduhan sementara atau sewaktu-waktu saja, namun tempat perteduhan dan perlindungan yang kekal, dan memberikan rasa aman, tentram, baik bagi pemazmur maupun bagi kita, orang percaya pada masa kini. Dan bagaimana Tuhan adalah tempat rumah tinggal yang memberi perteduhan dan perlindungan, telah menolong kita semua di masa-masa sulit. Dan pertolongannya tepat pada waktunya. Karena itulah di dalam kefanaan dan keberdosaan yang ketiga, pemazmur mengarahkan semua orang percaya agar pemazmur dan orang percaya memohon dan mengharap kepada Tuhan di tengah-tengah penderitaan, keberdosaan. Yang pertama dikatakan dalam doa permohonan kepada Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami memiliki hati yang bijaksana. Memohon agar Tuhan memberikan hati yang bijaksana, hati yang menyadari kefanaan dan singkatnya hidup ini, sehingga bisa memanfaatkan hari-hari yang singkat itu bukan untuk berbuat dosa, melainkan hidup dalam kerendahan hati, bergantung kepada Tuhan, dan tidak sembrono melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Yang kedua, pemazmur yang merasa sudah kenyang dengan penderitaan karena keberdosaannya, kini memohon kepada Tuhan agar Tuhan mengenyangkan hidupnya dengan kasih setia, sukacita, dan kemurahan. Meskipun dosa membuat Allah murka, namun kasih setia dan kemurahan Allah tetap dilimpahkan kepada manusia yang berdosa. Yang ketiga, pemazmur memohon agar Tuhan meneguhkan dan memberkati perbuatan tangan pemazmur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih oleh Tuhan, pemazmur memohon tangan Tuhan menyertai pekerjaan tangan manusia, sehingga karya kita bermakna bagi banyak orang. Saat tangan Tuhan ikut bekerja, sehingga akan memperbaharui keadaan di sekeliling kita. Keadaan duka cita menjadi sukacita, penderitaan menjadi sorak-sorai, ratapan menjadi tarian, dan kain kabung menjadi pakaian pesta. Itu semua terjadi ketika Tuhan menyertai pekerjaan tangan kita, memberkati hidup kita, sehingga kita yang terbatas, yang fana ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apapun peristiwa yang pernah kita alami di tahun 2020, marilah kita menyerahkan segala pergumulan hidup, penderitaan, kefanaan, dan keberdosaan kita, dengan menjadikan Tuhan adalah tempat rumah tinggal untuk berteduh, berlindung, dan Allah yang memeluk kita yang fana dalam kehangatan kasih-Nya ketika kita sedang mengalami pergumulan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap kali saya ke gereja, saya teringat ketika di bulan-bulan Mei, saya ke gereja dengan menggunakan alat bantu payung. Karena saya kalau jalan oleng, ya bisa ke kanan, bisa rubuh, tidak bertenaga akibat penggunaan obat suntik ke paru-paru yang setiap hari disuntikkan pada saya, dan saya alergi salah satu obat tersebut. Bila saya mengingat semua kefanaan saya yang semula sehat-sehat, kemudian berubah secara drastis pada saat itu, menjadi seperti seorang nenek-nenek yang harus menggunakan bantuan payung.
Bahkan kalau di rumah awalnya saya kalau jalan juga harus setahap, ngerayap-ngerayap, pegang tembok, pegang kursi. Sampai saya kalau tengah malam bangun saya menangis Bapak Ibu dan berdoa. Pada suatu saat ada seorang jemaat yang mengirimkan lagu tentang Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Dari Bilangan 6 ayat 23 sampai 30 itu. Lalu saya 1:30 pagi mungkin ya. Saya sambil nyanyi mengikuti lagu tersebut, saya angkat tangan saya. Saya menyanyi, saya menghayati lagu tersebut bahwa Tuhan akan memberkati saya. Bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saya dan memberikan anugerahnya, kasih karunia-Nya, damai sejahteranya. Sejak saat itu Tuhan telah memberikan jamahan pada saya. Melalui segala pengobatan yang diberikan, terapi, akupuntur, Tuhan sempurnakan pemulihan saya semakin hari semakin nyata. Dan sekarang saya sudah hampir pulih semuanya. Hanya sesewaktu saja oleng sedikit. Puji Tuhan, inilah yang disebut di tengah kefanahan manusia. Kita orang percaya menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kita memohon kasih karunia, sukacita, kemurahan dari Tuhan. Karena itu marilah apabila hampir kurang lebih 6 jam kita mengakhiri kisah cerita kita di tahun 2020. Mari kita akhiri kisah cerita ini. Walaupun penuh dengan duka lara, penuh dengan pergumulan karena imbas dari pandemi COVID-19. Namun ada suatu gema sukacita dan harapan yang dapat kita katakan pada diri kita masing-masing. Bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai saat ini kita dapat menjalani hidup di tengah-tengah virus COVID-19. Bersyukur untuk anugerah dan kemurahan Tuhan. Marilah kita akhiri kisah cerita kita di tahun 2020 dengan happy ending. Karena kita menyerahkan semua pergumulan kepada Tuhan. Yang menjadi tempat kita berlindung. Di mana seluruh luka-luka pergumulan kesusahan kita diapit, dipeluk oleh Allah yang kekal. Allah yang di luar waktu. Allah yang berkuasa atas hidup kita dan yang menciptakan kita. Marilah jadikan Tuhan sebagai tempat berlindung, rumah tinggal kita yang akan menolong kita dan esok hari kita menyongsong tahun 2021 dengan memulai kisah yang baru sebagai orang beriman dengan terus memohon pada Tuhan agar di tahun 2021 Tuhan mengenyangkan kita dengan kasih setia, sukacita, dan kemurahan Allah dilimpahkan kepada kita. Dan marilah kita terus berkarya, mengatasi berbagai kesulitan. Namun bersama Tuhan, Tuhan akan menolong, memberkati tangan pekerjaan kita. Sehingga boleh menjadi berkat bagi banyak orang, berguna bagi banyak orang. Tuhan memberkati dan mengawal, menyertai dan memelihara kita untuk memasuki hari demi hari selama 365 hari di tahun 2021. Tuhan memberkati. Amin. Mari saudara kita satu dalam doa. Segala puji, syukur dan terima kasih Bapa kami panjatkan kehadapan hadirat-Mu yang kudus atas kasih setia Tuhan, atas penyertaan dan pemeliharaan-Mu, bahkan pelukan Tuhan bagi kami manusia yang fana. Di tengah-tengah pergumulan hidup, Engkau senantiasa ada memberikan kekuatan dan iman, agar kami boleh melanjutkan karya kami di dunia yang masih Engkau percayakan bagi kami. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami sungguh mengucap syukur atas pertolongan dan berkat Tuhan, sehingga kami boleh tiba di penghujung tahun 2021. 6 jam lagi Tuhan kami akan menutup tahun ini. Semua karena anugerah, semua karena pertolongan Tuhan. Walaupun kami menyadari ada luka-luka, ada trauma, ada kenangan pahit, namun Tuhan tutup semuanya itu dengan kasih dan sukacita dan kemurahan Allah. Karena itu Bapa, menyongsong tahun 2021, kiranya Tuhan yang menyeberangkan kami umat milik-Mu untuk dapat memasuki tahun 2021 dan mengisi lembaran-lembaran hari-hari yang baru dengan pertolongan,
dengan pengharapan dan menjadikan Engkau sebagai tempat kami berlindung, perteduhan yang kekal untuk selama-lamanya. Pada saat ini juga Tuhan, kami teringat kepada jemaat Tuhan yang sedang sakit. Kiranya Engkau berkenan memberikan pertolongan dan kesembuhan, memberikan pengharapan senantiasa. Begitu juga untuk masyarakat, bangsa dan negara kami. Tuhan juga yang memberikan pertolongan, agar negara dan bangsa kami boleh melewati masa pandemi COVID-19 ini dengan baik. Terlebih dengan datangnya vaksin untuk COVID-19. Biarlah Tuhan memberkati supaya pemerintah kami dapat mengaturnya dengan baik, yang boleh berguna bagi semua masyarakat. Tuhan, kami saat ini menyerahkan juga untuk pergumulan Gereja Kristus Bogor bersama dengan rohaniwan, majelis jemaat, semua BP bagian, dan juga seluruh Pokja Gereja Kristus Bogor, untuk seluruh karyawan Gereja Kristus Bogor, maupun Pokja Bina Pranikah, pengurus YPK, baik bagian pendidikan maupun kesehatan, untuk para guru dan tim medis serta karyawannya. Kiranya Tuhan yang memeluk mereka semua di dalam pengabdian, di dalam karya, supaya mereka boleh berguna bagi Tuhan di tengah-tengah kerajaan-Mu di muka bumi ini. Kiranya bersama dengan keluarga, Tuhan mampukan penata layanan yang sudah Tuhan tempatkan di Gereja Kristus Bogor boleh melayani Engkau dan mengabdi Engkau dengan penuh kerelaan, penuh dedikasi, dan dapat bekerja sama satu sama lain, diberkati oleh Engkau. Kami juga teringat Bapa untuk jemaat Tuhan yang pada tahun ini belum mendapatkan pekerjaan. Pada tahun ini keluarga masih sering bertengkar, dan pada tahun ini masih banyak muda-mudi yang belum mendapatkan pasangan hidupnya. Biarlah Tuhan di tahun 2021, Tuhan yang akan menyempurnakan, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar, sehingga jemaat Tuhan yang belum mempunyai pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Jemaat Tuhan yang belum memiliki anak dalam kehidupan keluarga muda yang baru saja menikah, Tuhan juga yang akan memberikan anugerah anak untuk hadir dalam hidup pernikahan mereka. Kami berdoa bagi keluarga yang masih sering berkonflik antar suami dan istri, antara menantu dan mertua. Biarlah Tuhan pulihkan hubungan mereka, sehingga di tahun 2021 boleh terjalin hubungan keluarga yang harmonis satu sama lain. Kami menyerahkan untuk perbaikan ekonomi Tuhan, baik keluarga maupun negara dan bangsa kami, diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang tidak sempurna, yang kami serahkan di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajarkan doa kepada kami, bahwa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Datang dus kering tiada air, jiwaku rindu padamu. Kemuliaan-Mu terpancar, melihat kekuatan-Mu, uluku memuji-Mu. Puji Kau selamanya, dalam nama-Mu ku tinggikan.
kasih-Mu lebih dari hidup, kasih-Mu lebih dari hidup. Sungguh ku mencari, jiwaku rindukan-Mu, sebab kasih-Mu lebih dari hidup. Sebab Kau penolongku, ku kan bernyanyi di bawah kepak sayap-Mu. Ku berada di dekat-Mu, tangan-Mu menopangkanku, Kau selalu di hatiku. Ku kan puji Kau selamanya, jiwaku penuh dengan suka. Kasih-Mu lebih dari hidup, kasih-Mu lebih dari hidup. Sungguh ku mencari, jiwaku rindukan-Mu, sebab kasih-Mu lebih dari hidup. Oh Yesus Tuhanku, sungguh ku merindukan kasih setia. Oh Yesus Tuhanku, sungguh ku merindukan kasih setia-Mu lebih dari hidup, kasih-Mu lebih dari hidup. Sungguh ku mencari, jiwaku rindukan-Mu, sebab kasih-Mu lebih dari hidup, kasih-Mu lebih dari hidup. Di dalam kehidupan, kita berharap bahwa segala sesuatu akan berjalan dengan sangat baik dan dengan sangat lancar. Namun pada kenyataannya, ada hal-hal yang di luar kendali kita yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu akan selalu memelihara kita. Kita berpegang terus kepadanya dan melihat bahwa penyertaan Tuhan tak pernah berakhir di dalam kehidupan kita. Ketika kita melalui itu, kita juga akan satu punya kekuatan bahwa kita akan terus bekerja, akan terus bersaksi di dalam kehidupan kita selanjutnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita dengarkan kesaksian yang luar biasa dari Bapak Budi Eman. Shalom, tempat kerja Kristus Bogor. Dengan ini saya hendak sharing kesaksian saya. Perkenalkan, nama saya Jaya Budi Eman. Dari lahir sampai 1974. Saya ada di gereja Kristus Bogor, ikut melayani baik di sekolah minggu, pemuda, maupun seksi perawatan orang dewasa. Pada waktu itu di gereja Kristus Bogor dengan pendeta Angga Suryadi dan pendeta Elisa Saktiani Cahyadi. Saya masih ingat banyak khotbah dari para pendeta gereja Kristus Bogor, di mana kita harus berbuat baik selama kita masih ada kesempatan. Dapat perlindungan dari Tuhan selamanya, bukan karena hanya dari perbuatan baik kita, tetapi dari iman dan percaya kita. Dan
saya akan memberikan sedikit sharing. Saya mengalami stroke 4 kali, dan itu adalah kasih karunia dari Tuhan sampai saya masih dapat bernafas sampai hari ini. Stroke pertama terjadi pada tanggal 9 Desember 2012, di mana saya dalam perjalanan pulang dari Bali dengan pesawat Lion Air dan dirawat di rumah sakit Puri Cinere selama 17 hari. Waktu itu kondisinya cukup parah. Saya keluar dari rumah sakit Puri Cinere dengan kursi roda. Anggota tubuh saya tidak dapat digerakkan, dan pada waktu itu sempat ada seorang sahabat juga datang ke rumah sakit dan menanyakan hal ihwal penyakit saya, dan saya dapat menjawab dengan sedikit kurang jelas atau meracau, sehingga kawan itu bilang, "Kamu ngomong apa?" Karena dia tidak bisa mengerti satupun kata-kata saya. Puji Tuhan bahwa saya itu tidak terjadi pecah pembuluh darah di otak dan hanya berupa penyumbatan, tetapi benar-benar saya tidak dapat jalan, tidak dapat nulis, tidak dapat berbicara dengan jelas. Terus kedua terjadi di Jakarta juga. Waktu itu sedang dalam perjalanan ke gereja kami yang berlokasi di sebelah rumah sakit Puri Cinere, dan saya dibawa ke UGD oleh satpam rumah sakit tersebut, dan sesudah diperiksa saya dirawat selama 5 hari, 2-3 tahun setelah stroke yang pertama. Itu bukan stroke berat seperti yang pertama, dan stroke ketiga saya kebetulan dalam perjalanan dari Jakarta ke Bandung hendak menengok sahabat saya yang dirawat di Rumah Sakit Sentosa Bandung. Di dalam perjalanan di Cipularang saya mendapat serangan stroke ketiga tersebut. Di Rumah Sakit Sentosa Bandung langsung dibawa ke UGD oleh sahabat saya yang menjemput saya. Saya dirawat seminggu di Rumah Sakit Sentosa Bandung. Itu terjadi pada bulan September 2018. Stroke keempat terjadi di rumah saya sendiri pada bulan Mei 2019 karena ada pendarahan lambung. Saya diangkut ke rumah sakit Bekasi, dan saat itu kondisi saya cukup lemah, dan di antara 4 stroke yang saya alami, yang pertama dan yang terakhir adalah yang paling berat. Pada stroke keempat saya berada 1 bulan di rumah sakit. Puji Tuhan, saya masih dapat hidup dan dapat memberikan kesaksian sharing pada jemaat dari Gereja Kristus Bogor. Pesan dan sharing saya kepada orang-orang yang mengalami stroke semacam saya adalah tetap bersandar kepada Tuhan dan serahkan semuanya kepada Tuhan yang begitu maha baik dan akan memberikan kesempatan kepada kita untuk menuju ke kesehatan. Kita harus percaya sebenarnya bahwa apapun, baik dokter, baik yang lain, adalah hanya alat-alat bantu yang diberikan Tuhan untuk menuju ke kesembuhan kita. Serahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar, dan Tuhan akan memberikan apa yang terbaik menurut rencananya. Kita harus tetap semangat dan tidak putus asa
dan tetap ingat bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha baik, Sang Pencipta alam semesta yang benar-benar akan memberikan yang terbaik sesuai dengan rencananya. Dan untuk rekan-rekan yang belum mengalami stroke, itu jangan mengalami stroke semacam saya, adalah sesuai dengan ayat Alkitab di 1 Korintus 10 ayat 31, bahwa dalam ayat tersebut dikatakan bahwa makan, minum, dan apapun yang kita lakukan harus untuk kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang kita sering mengikuti hawa nafsu dunia, termasuk nafsu makan, di mana itu adalah makanan kesukaan kita yang mungkin dilarang untuk kita makan, dan juga untuk banyak hal lain. Kadang-kadang itu tidak baik untuk kita lakukan atau kita makan dan minum, tetapi tetap kita kerjakan. Dan harus kita ingat bahwa tubuh kita adalah milik Tuhan. Kita harus menjaga sebaik-baiknya. Dengan demikian kita dapat mengerjakan banyak hal-hal pekerjaan Tuhan yang Tuhan telah beritakan kepada kita, di mana kita juga harus memberikan kasih kita kepada sesama seperti yang difirmankan Tuhan kepada kita. Sekian sharing saya ini, dan semoga dapat menjadi berkat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus yang akan memberkati kita semua. Amin. Di dalam kehidupan, kita bersuka cita karena kehadiran anggota baru. Kita juga berbahagia merayakan ikatan cinta di dalam pernikahan yang kudus. Dan kita juga melepas dengan
air mata, dan juga harapan. Jemaat terkasih Kristus, mari bersama-sama kita saksikan Kaleidoskop tahun 2020. Just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you. meresponi dan mensyukuri setiap berkat dalam hidup kita yang sudah kita rasakan selama tahun 2020. Mari bersama-sama kita menghitung lagi berkat yang Tuhan sudah berikan dan lihat bahwa Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan ada bersama-sama dengan kita di sepanjang kehidupan kita. Hitung berkat Tuhan.
kuasaku, kau kan kagum lihat berkat berlimpah. Allah Bapa Surgawi, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap berkat yang boleh kami rasakan di sepanjang tahun 2020 ini Tuhan. Saat ini kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan ini. Kiranya Tuhan boleh menerimanya, Tuhan yang memberkati persembahan ini. Supaya persembahan ini boleh menjadi alat Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja ini. Kami menyerahkan untuk persembahan ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga menyerahkan hari-hari kami ke depan dan kami menapaki tahun 2021 bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Selama tahun 2020, begitu banyak hal yang sudah dikerjakan oleh Gereja Kristus Bogor. Walaupun di tengah-tengah pandemi, di tengah segala keterbatasan, namun kita terus berusaha untuk boleh terus beribadah kepada Tuhan dengan terus menerapkan cara-cara yang baru. Kita berkembang semakin menjadi lebih baik. Kita terpaksa beradaptasi, namun kita melihat bahwa semuanya itu mendatangkan kebaikan. Corona adalah mimpi buruk kita. Aku, kamu, dan mereka semua hendak dimangsa. Tua, muda, miskin, kaya, suku, agama, dan ras. Tak lagi membedakan. Semua diburu, dibinasakannya. Tahun ini sangat kelam. Hidup dan mimpi kita porak-poranda. Tercabik-cabik, hampir habis daya dan asa. Namun, itu tak menghentikan langkah kita. Tak boleh menamatkan perjuangan kita. Sebab Immanuel, Allah menyertai kita. Meski gelap gulita di depan sana, jangan pernah berhenti berharap. Teruslah maju, meski harus merangkak. Walau sesak nafas hidup kita, jangan pernah berhenti berkarya. Bersama Kristus, nyalakan sebatang lilin pengharapan. Bahaya, penindasan, atau kesesakan, kesakitan, kelaparan, atau ketelanjangan takkan pernah bisa menceraikan kita darinya. Ucapkanlah syukur kepadanya, meski fajar belum kunjung tiba. Selama gelap malam, Sang Gembala kan terjaga. Dekap kami, jangan pernah lepaskan Tuhan. Kami takut, kami lemah, kami lelah. Air kehidupan, ini kami segarkanlah. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan masa depan yang penuh ketidakpastian. Datanglah kerajaan-Mu, ya Tuhan. Sebuah karya Andreas Filipus, Bogor, 29 Desember 2020. seturut kehendak-Mu.
mengerjakan keselamatan yang telah kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalamnya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Setiap harga yang harus ku bayar telah menjadikan aku dewasa dalam-Mu. Berikanlah hati-Mu di dalamku, agar hidupku hanya untuk memuliakan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalamnya, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya, menjadi alatmu itu rindumu padaku, firman-Mu yang menjagaku. Berikan ku kuasa untuk genapi rencana-Mu, sampai bumi ini penuh kemuliaan-Mu. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang, di tengah kegelapan terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya, bermegah dalamnya, menyaksikan kemuliaan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan, marilah kita akhiri ibadah Thanksgiving ini di dalam doa penutup dan berkat. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, pujian bagi Engkau, ya Allah Bapa, yang telah datang ke dalam dunia di dalam diri Yesus Kristus, dan yang menyertai kami senantiasa. Bahkan ketika umat-Mu berada dalam pergumulan yang berat, di dalam kesusahan hidup, dalam penderitaannya, Tuhan, Engkau telah menolong umat Tuhan. Jemaat Tuhan yang boleh mengalami pertolongan dan kemurahan Tuhan. Sehingga jemaat kami boleh memberikan
kesaksian hidupnya pada hari ini. Kiranya kesaksian dari saudara-saudara kami seiman boleh memberikan kekuatan bagi umat Tuhan yang lain, agar di tengah-tengah keterpurukan, kesusahan, sakit penyakit, kami boleh selalu meyakini satu hal, kasih setia Tuhan yang menyertai, yang menolong dan memberikan kesembuhan. Kiranya nama Tuhan boleh semakin dipuji dan dipermuliakan. Kiranya umat Tuhan boleh semakin setia berjalan mengiring Engkau di tahun 2021. Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan masa depan kami, perjalanan hidup kami yang tidak kami ketahui, namun semua ada di dalam tangan-Mu. Tahun 2021 ke dalam tangan Tuhan yang bermurah hati, ke dalam tangan Tuhan yang menjadi rumah tinggal kami untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami menyerahkan jemaat-Mu dan melanjutkan perjalanan kami di dalam naungan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kiranya berkat pengasihan dari Engkau, Tuhan yang memberkati Engkau, dan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Boleh menyertai kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Segala puji, hormat, syukur, ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Ketiga yang esa. Segala puji, hormat, syukur, ku naikkan kepadamu, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya, ketiga yang esa, ketiga yang esa. Selamat memasuki tahun 2021 dengan penuh harapan dan tetap percaya kepada Tuhan Sang Pemilik kehidupan. Kita percaya bahwa tahun 2021 akan membawa satu pengharapan yang baru. Dan kita juga percaya bahwa kita akan segera membuka pintu gereja ini dan kita bisa kembali beribadah bersama-sama di dalam gedung gereja ini. Mari kita sambut tahun 2021 dengan satu pengharapan, satu keyakinan, dan satu sukacita yang penuh di dalam Tuhan kita. Selamat Tahun Baru 2021, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Baikkan
you today. And there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank